Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang gadis yang berparas sangat cantik, dan dia adalah seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di kota Banda Aceh. Akan tetapi si gadis muda itu ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas di dalam kamarnya. Dia mengalami luka jeratan pada bagian lehernya dan diduga telah melakukan pembinasaan pada dirinya sendiri. Hal ini terpicu karena problematika hidup sebab kisah cintanya yang berakhir tidak sesuai harapan. Diketahui bahwa si gadis itu ternyata menjalani hubungan dengan seorang pria yang berbeda keyakinan. Dia memaksakan kehendak untuk menikahinya namun mendapat pertentangan dari kedua orang tuanya. Terlebih ketika itu si pacar hendak melamarnya dan pihak keluarga langsung menolaknya serta tidak menyetujui pernikahan itu terjadi. Mereka tidak menerima si pria yang berasal dari umat Kristiani tersebut sebab itu adalah keputusan yang mutlak sesuai dengan ajaran Islam serta panduan Al-Quran yang diyakini. Hingga puncaknya terjadilah konflik yang berkepanjangan antara si gadis dan keluarganya. Korban berpikiran bahwa hidupnya sudah tidak berguna lagi karena dipaksa untuk memutuskan hubungan dengan pria yang paling dicintai. Dan kekecewaan tersebut membawanya pada peristiwa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, di mana harapan yang telah pupus membuatnya berpikiran untuk menuju ke surga di tempat keabadian. Dan seutas tali panjang kemudian menjadi alat pelantarannya pada sebuah kenestapaan di akhir penghujung hidupnya. Sebuah realita hidup yang benar-benar sangat sulit untuk kedua belah pihak, sebab pada dasarnya menjalani cinta yang berbeda keyakinan adalah sebuah kemustahilan. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, agar senantiasa kisah yang serupa tidak akan terulang di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si gadis yang harus bernasib buruk itu bernama Sylvia Ananda yang berusia sekitar 19 tahun. Dia bertempat tinggal di desa Gempong Lada di Kecamatan Mutiara Timur di Kabupaten Pidi di Provinsi Banda Aceh. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga, di sana mereka menceritakan bahwa sosok dari putrinya itu memiliki kepribadian yang cukup pendiam. Dia orangnya tidak banyak berinteraksi dan berkomunikasi dengan kedua orang tuanya maupun saudara-saudara yang lain. Akan tetapi meskipun begitu, Sylvia Ananda termasuk orang yang berprestasi. Selama dia di sekolah, dirinya selalu mendapatkan juara kelas dan nilai akademis termasuk yang paling tertinggi. Hingga setelah lulus dari sekolah menengah atas, kedua orang tuanya kemudian memberikan fasilitas pendukung untuk putrinya dapat menempuh pendidikan lanjutan. Mereka mengupayakan memberikan sekolah yang terbaik di salah satu universitas ternama. Dan dengan keterbatasan ekonomi, Sylvia akhirnya berkuliah serta mengambil jurusan ilmu akuntansi. Di tempat yang baru itulah Sylvia Ananda kemudian mulai menjalani kehidupan di fase pendewasaan. Hal ini tentu menyangkut mengenai kisah percintaannya yang baru dia rasakan. Sylvia ternyata memiliki seorang pacar yang berkuliah di tempat yang sama. Mereka berdua dipertemukan di sebuah acara yang diadakan oleh salah satu dosen. Kilas balik dari hubungan itu terjadi ketika si pria mencoba untuk mengajak Sylvia berkenalan. Obrolan mereka berlanjut karena memiliki kecocokan satu sama lain. Keesokan harinya si pria kemudian semakin intens untuk mendekatkan diri pada Sylvia dan mereka berdua melangsungkan pertemuan lanjutan hingga di 2 bulan berikutnya keduanya memutuskan untuk menjalin kisah asmara. Pada momen tersebut Sylvia ternyata baru pertama kali memiliki sosok tambatan hati di hidupnya. Sebab selama ini dia selalu menolak para pria yang mendekatinya karena memilih untuk memfokuskan diri pada pendidikannya. Si pria yang dimaksud itu bernama samaran Arganta. Dia sosok pria yang memiliki kewibawaan yang cukup tinggi. Bahasa yang dikeluarkan ketika berkomunikasi juga sangat lugas dan tidak membosankan. Menurut keterangan yang disampaikan oleh teman terdekatnya, di sana mereka mengatakan bahwa sosok dari keduanya memang terlihat sangat sepadan. Sylvia memiliki kecantikan serta Arganta mempunyai ketampanan dan ketika berjalan bersampingan mereka nampak sangat serasi. Hingga pada akhirnya hubungan dari keduanya itu berjalan dengan semestinya. Tidak terasa bulan berlalu begitu cepat dan keduanya selalu menghabiskan waktu bersama.
Sylvia dan Arganta juga mampu menyelesaikan setiap permasalahan mereka dengan cukup dewasa. Keduanya selalu berpikiran positif dan tidak pernah mementingkan keegoisannya masing-masing. Dan tibalah di fase permasalahan berat yang kemudian tercipta, di mana ini berasal dari pengakuan mengejutkan dari Arganta tentang latar belakangnya. Pria itu berterus terang mengenai agamanya yang berbeda dengan keyakinan dari Sylvia. Arganta berkata bahwa dia adalah penganut agama Kristiani dan kedua orang tuanya seorang pendeta yang cukup terkemuka. Mendengar hal ini, Sylvia tentu merasa sangat kecewa. Perbedaan di antara keduanya sangat signifikan dan dia tidak siap akan hal itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa Sylvia berasal dari agama Islam yang berada di Aceh. Kota dengan 1000 masjid itu adalah satu-satunya provinsi yang menegakkan peraturan dengan berlandaskan hukum Islam. Hingga perbedaan keyakinan adalah hal yang diharamkan di sana dan keduanya tidak mungkin lagi bersama karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Pada momen tersebut Sylvia sempat memarahi Arganta karena dia baru memberitahukannya setelah mereka sudah menjalin kisah cinta selama hampir 1 tahun. Sylvia benar-benar merasa kecewa dan menganggap telah dibohongi selama ini. Namun Arganta kemudian mengupayakan untuk meminta maaf. Dia mengerti bahwa perbedaan di antara keduanya adalah tembok yang sulit untuk ditembus. Hingga alasannya selama ini menyembunyikan itu karena dia sangat mengasihinya. Arganta tidak mau berpisah dengan Sylvia hanya karena mereka berdua berbeda agama. Pada awalnya Sylvia tetap bersikukuh untuk menghentikan hubungan tersebut. Dia sangat memahami bahwa mereka berdua akan berhadapan dengan banyak sekali pertentangan jika tetap memaksakannya. Namun Arganta ternyata tetap tidak berhenti untuk memperjuangkan cinta itu. Meskipun Sylvia sempat melakukan pemblokiran pada seluruh akun media sosialnya. Pria itu terap keras kepala dan berusaha sekeras mungkin karena dia merasa bahwa dirinya sudah sangat dalam mencintainya. Hingga pada akhirnya Sylvia kemudian melihat ketulusan itu dan dirinya juga tidak memungkiri memiliki perasaan yang sama. Sylvia memberikan maaf dan memutuskan untuk kembali menjalani kisah asmara tersebut. Mereka berdua akan menghadapi segala konsekuensi yang akan terjadi. Arganta bahkan meyakinkannya bahwa dia akan terus berjuang untuk mereka tetap bisa bersama. Dia memastikan bahwa semua badai itu akan dilewati dengan ketulusan cintanya. Singkat cerita, hubungan yang seharusnya tidak boleh bersatu itu kemudian dipaksakan sampai 3 tahun lamanya. Mereka berdua sudah sangat terikat satu sama lain. Meskipun mendapat pertentangan dari teman-teman terdekatnya, keduanya sudah sangat sulit dipisahkan. Hingga puncaknya adalah ketika Arganta meminta kepada Sylvia untuk menjadikannya sosok seorang suami. Pria itu mengungkapkan bahwa dia sudah mempersiapkan segala kebutuhan untuk menuju ke jenjang pernikahan. Dan kedua orang tuanya juga sudah menyetujui itu dan akan melamarnya dalam waktu yang dekat. Mendengar hal itu, Sylvia seperti berada di persimpangan yang berlawanan. Sebab dia tentu merasa sangat bahagia dan terharu dengan pacarnya yang benar-benar membuktikan keseriusannya. Namun di sisi lain dia juga belum memastikan bahwa mereka bisa bersama pada jalinan asmara dengan perbedaan agama yang tidak sejalan. Sylvia merasa sangat takut akan respon dari kedua orang tuanya. Dia tidak siap menerima kenyataan paling terpahit dari hubungan itu. Namun dia juga menyadari bahwa ini adalah bagian dari perjuangan cintanya. Menurut keterangan yang saya dapatkan pada bulan November di tahun 2025, Sylvia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara langsung di depan kedua orang tuanya. Ketika itu Sylvia mengutarakan bahwa ada sosok seorang pria yang hendak melamarnya. Dengan penuh kegelisahan dia berkata jujur bahwa calon suaminya itu adalah golongan dari umat Kristiani. Mendengar hal itu, kedua orang tuanya tentu langsung marah dan menaikkan nada bicaranya. Mata mereka juga melotot seperti orang yang tidak percaya atas ucapan tersebut. Sang ayah bahkan melantangkan suaranya bahwa dia tidak akan pernah menyetujuinya. Sylvia akan membuat malu keluarga karena memiliki sosok seorang suami yang berbeda agama. Dia bahkan melanggar hukum syariat Islam yang melarang pernikahan itu. Persis dengan dugaannya, Sylvia hanya bisa pasrah atas emosi yang benar-benar tercipta. Dia tidak berdaya menerima kenyataan atas pertentangan yang begitu keras dari kedua orang tuanya. Mereka bahkan memintanya untuk menghapus semua nomor dari pria itu. Dia dilarang untuk berkomunikasi bahkan bertemu lagi dengannya.
Di sini Sylvia hanya bisa menangis di pangkuan sang ibu. Dia tahu bahwa akhirnya akan seperti ini, namun tetap saja membuat hatinya tidak mampu menahan kesedihan. Hingga di beberapa menit berikutnya, sang bapak kemudian menahan egonya. Dia menasehati sang putri bahwa jika pria itu benar-benar ingin menikahinya, maka syaratnya dia harus belajar agama Islam karena itu sudah kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga. Cinta yang benar-benar tulus akan membawanya pada pengorbanan yang tidak terbatas. Dan jika dia menginginkanmu menjadi seorang istri, maka dia akan datang dengan kondisinya yang sudah menjadi bagian dari agama Islam. Mendengar hal itu, Sylvia Ananda kemudian seperti diberikan kesempatan oleh kedua orang tuanya. Tidak lama dia kemudian langsung menghubungi Arganta dan mengungkapkan mengenai penolakan tersebut. Sylvia berkata bahwa jika Arganta ingin menikahinya, maka dia harus menjadi seorang muslim. Arganta harus berpindah keyakinan demi keberlangsungan atas kebersamaan mereka berdua. Akan tetapi sayangnya tanggapan dari Arganta malah berkata dengan nada yang tinggi. Pria itu memarahi Sylvia dan berkata bahwa kedua orang tuanya sangat diktator. Dia tidak mau berpindah agama karena itu akan menyakitkan untuk kedua orang tuanya. Lagi pula dia meminta menikahinya tanpa ada persyaratan apapun. Jika memang kondisi tidak memungkinkan, maka dia tidak keberatan jika Sylvia hendak memutuskan hubungan di antara keduanya. Di sini Sylvia merasa sangat terkejut dengan jawaban dari sang pacar yang seperti itu. Dia baru pertama kali melihat kemarahan yang begitu besar di dalam dirinya. Dan bisa-bisanya dia berkata demikian padahal dia sendirilah yang selalu meyakinkan untuk mereka berdua akan tetap bisa bersatu. Sylvia sangat kecewa dengan ucapan dari Arganta yang sudah mengingkari janjinya. Pada posisi itu Sylvia menjadi sangat serba salah dan hidupnya seperti terombang-ambing pada ketidakpastian. Hingga di beberapa hari berikutnya, Sylvia kemudian hanya bisa melamun di sepanjang malam. Gadis itu meratapi nasibnya yang tidak menentu. Kedua orang tuanya juga menghukumnya dengan tidak berbicara kepadanya. Sementara Arganta sudah tidak bisa dihubungi setelah perdebatan yang sudah terjadi. Di sini Sylvia bahkan sudah tidak bernafsu untuk makan ataupun sekedar mengisi perutnya. Dia benar-benar mengurung diri pada rasa keputusasaan tingkat tinggi. Dan akhirnya bisikan-bisikan iblis kemudian masuk ke dalam pikirannya, di mana mereka berkata bahwa Sylvia sebaiknya pergi ke tempat keabadian saja. Di alam berbeda itu dia bisa membuktikan ke semua orang bahwa keputusannya adalah hukuman atas arti dari sebuah kehilangan. Menurut keterangan yang disampaikan oleh salah satu teman dekatnya, pada satu hari sebelum kejadian itu terjadi, Sylvia sempat mengirimkannya pesan. Gadis itu menceritakan semua polemik serta permasalahan atas kisah cintanya tersebut. Sylvia juga mengungkapkan bahwa dia sangat sulit untuk melepaskan Arganta di dalam hidupnya. Namun dia berada di persimpangan jalan yang serba sulit, sebab dirinya juga tidak mungkin melawan kedua orang tuanya dan kabur untuk menikahi pria pilihannya. Hingga keesokan harinya si teman kemudian mendapatkan kabar atas keputusan dari Sylvia untuk mengakhiri permasalahan itu. Gadis muda itu ternyata memilih untuk melakukan sebuah pembinasaan. Dia memutuskan untuk tidak bersama kedua orang tuanya, apalagi hidup dengan sang pacar. Melainkan dirinya ingin berada di pelukan Tuhan, sang pencipta alam semesta ini. Mendengar hal itu, si teman tentu langsung terkejut. Kedua orang tuanya juga tidak henti-hentinya menangisi kepergian putrinya. Mereka tidak habis pikir mengenai pikiran pendeknya tersebut. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.